Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dinda Saskia Anugrah. Pada video ini saya akan menjelaskan pembukuan pada perusahaan dagang menggunakan metode perpetual. Yang pertama, ada kebijakan perusahaan, yaitu identitas usaha. Nama usahanya yaitu PD Seski yang beralamat di Jalan Adinegoro nomor 3 Padang. Perusahaan ini bergerak di bidang jual beli sepatu. Sebagai distributor, perusahaan ini membeli barang dagangannya secara kredit dari beberapa importir di Kota Padang, lalu menjualnya secara kredit ke beberapa toko di sekitar Kota Padang. Perusahaan ini juga melayani pembelian secara tunai. Selanjutnya, untuk kebijakan akuntansi, perusahaan melakukan tutup buku setiap akhir bulan, dan juga jurnal khusus dan jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi. Untuk termin pembayaran pembelian, yaitu 2/10 N/30. Setiap pembelian dikenakan PPN masukan sebesar 11% dari pembelian, dan juga apabila terjadi retur maka akan mengurangi nilai hutang dan PPN masukan. Untuk pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan melalui cek, dan untuk pengeluaran di bawah 1 juta atau 1 juta yaitu dilakukan menggunakan dana kas kecil. Untuk penjualan akan dikenakan PPN keluaran sebesar 11% dari harga penjualan. Dan juga untuk retur penjualan akan memengaruhi nilai hutang dan juga PPN keluaran. Untuk termin pembayarannya yaitu 1/10 N/30. Apabila barang diantar ke alamat pembeli, maka pembeli akan menanggung pembayaran ongkos kirimnya. Pencatatan persediaan barang dagang dilakukan dengan sistem perpetual menggunakan metode average. Sekian untuk kebijakan akuntansinya. Selanjutnya kita akan masuk ke dokumen transaksi. Selanjutnya kita masuk ke dokumen yang pertama, yaitu bukti kas keluar. Pada bukti kas keluar itu masuk ke dalam cash payment journal. Di cash payment journal, deskripsinya diisi kepada uang tersebut diserahkan. Lalu bagian yang diisi di debit yaitu bagian miscellaneous. Account name-nya yaitu petty cash sebesar 1 juta, dan di bagian kredit diisi pada kolom cash sebesar 1 juta rupiah. Masuk ke dokumen 2 yaitu faktur pembelian. Faktur pembelian masuk ke dalam purchase journal. Pada purchase journal, date diisi tanggal transaksi, evidence number diisi nomor bukti. Pada kolom description diisi kepada siapa pembelian dilakukan. Lalu pada bagian debit, kolom merchandise inventory diisi sebesar 18.500.000. Bagian merchandise inventory sudah termasuk dengan flag in. Lalu debit fed in-nya sebesar 2.024.000. Bagian kredit account payable hasil dari merchandise inventory ditambah dengan fed in yaitu 20.524.000. Begitu seterusnya untuk faktur pembelian. Dokumen 3 yaitu voucher kas kecil. Voucher kas kecil masuk ke dalam petty cash journal. Di petty cash journal, date-nya diisi tanggal transaksi yaitu 2 Maret 2023. Di evidence number diisi nomor bukti yaitu VKK 03-1. Di description diisi toko Bonita. Bagian debit account name diisi supplies expense karena melakukan pembelian perlengkapan. Amount-nya 350.000. Bagian kredit yaitu petty cash sebesar 350.000 juga. Begitu seterusnya untuk transaksi yang berkaitan dengan voucher kas kecil. Dokumen 4 yaitu faktur penjualan. Faktur penjualan masuk ke dalam sales journal. Pada sales journal, bagian date diisi tanggal 3 Maret 2023. Description-nya toko Gemilang. Bagian debit pada kolom account receivable diisi yaitu 17.482.500. Bagian kolom cost of goods sold diisi yaitu 10.968.571 rupiah. Pada bagian kreditnya kolom sales yaitu sebesar 15.750.000. Fed out-nya 1.732.500. Merchandise inventory-nya sebesar 10.968.571 rupiah. Dokumen 5 yaitu nota kredit. Nota kredit masuk ke dalam general journal karena setiap yang berhubungan dengan retur maupun pembelian atau penjualan dimasukkan ke dalam general journal. Di general journal, bagian date-nya diisi tanggal 4 Maret 2023.
Evidence number yaitu NK03-1. Description-nya yaitu sales return-nya 1 juta, fade out-nya 176.000. Jadi account payable-nya dikredit 1.776.000. Merchandise inventory-nya yaitu 1.111.904. Cost of goods sold-nya 1.111.904 rupiah. Dokumen 7 yaitu nota debit. Nota debit digunakan untuk retur pembelian. Nota debit masuk ke dalam General Journal. Pada bagian General Journal, date-nya tanggal 6 Maret 2023. Nomor akun evidence number-nya ND03-1. Di description-nya yaitu account payable di debit, merchandise inventory dan fade-in di kredit. Account payable-nya 777.000, di kreditnya merchandise inventory 700.000 dan fade-in sebesar 77.000. Dokumen 8 nota kontan atas penjualan secara tunai masuk ke dalam cash receipt journal. Di cash receipt journal, date-nya yaitu tanggal 8 Maret 2023. Evidence number-nya NKT03-1. Di description-nya yaitu Toko Indra. Bagian debit, kolom cash in bank-nya yaitu 19.980.000. Bagian cost of goods sold-nya yaitu 12.554.278 rupiah. Di kreditnya yaitu sales 18 juta, fade out-nya 1.980.000. Merchandise inventory-nya 12.554.278 rupiah. Dokumen 8 yaitu bukti kas keluar atas pelunasan faktur. Bukti kas keluar masuk ke dalam cash payment journal, yaitu di date-nya dibuat pada tanggal 11 Maret 2023. Nomornya BKK 03-2. Pada description-nya yaitu PT Mutiara. Bagian debit diisi pada kolom account payable yaitu 20.524.000 dan kreditnya yaitu cash sebesar 20.156.000. Merchandise inventory-nya yaitu 368.000. Merchandise inventory tersebut yaitu untuk diskonnya. Dokumen 12 yaitu voucher cash kecil. Voucher cash kecil masuk ke dalam petty cash journal. Date diisi tanggal 13 Maret 2023. Evidence number-nya yaitu VKK03-2. Description-nya toko biro prima. Pada bagian debit, account name-nya yaitu equipment sebesar 600.000. Kreditnya yaitu petty cash 600.000. Dokumen 17 yaitu nota kontan. Pada pembelian secara tunai, nota kontan masuk ke dalam cash payment journal. Pada cash payment journal, kolom date diisi tanggal 18 Maret 2023 dengan evidence number NKT03-4. Description-nya PT Cahaya Baru. Merchandise inventory 23.780.000. Fade-in-nya dikredit 2.601.500 rupiah. Di kreditnya yaitu cash sebesar 26.381.500 rupiah. Selanjutnya dokumen 19 yaitu bukti kas masuk. Bukti kas masuk dimasukkan ke dalam cash receipt journal. Pada cash receipt journal ini, kolom date diisi tanggal 20 Maret 2023. Evidence number-nya yaitu BKM 03-1 sesuai dengan dokumen transaksi. Description-nya yaitu toko gemilang karena pelunasan diterima dari toko gemilang. Bagian debitnya kolom cash in bank yaitu sebesar 15.706.500 dan bagian kredit account receivable-nya yaitu 15.706.500. Dokumen 20 yaitu bukti kas masuk yang diterima dari penjualan tunai kendaraan. Bukti kas masuk ke dalam cash receipt journal. Di cash receipt journal, kolom date diisi tanggal 21 Maret 2023 dan evidence number-nya BKM 03-2 sesuai dengan bukti transaksi. Description-nya yaitu Tuan Miko. Debitnya cash in bank sebesar 25 juta. Lalu accumulated depreciation of vehicle-nya di debit sebesar 5.750.000 dan gain or loss of vehicle-nya yaitu di debit sebesar 5.250.000. Gain or loss of vehicle itu merupakan beban kerugian dari penjualan aset. Dokumen 30 yaitu bukti memorial. Bukti memorial digunakan apabila terjadi prive atau pengambilan uang oleh pemilik, tetapi masuknya ke jurnal cash payment journal.
Selanjutnya kita masuk ke buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang digunakan untuk merinci tiap transaksi utang yang terjadi pada masing-masing supplier. Contohnya yaitu account payable kepada PT Mutiara. Saldo awal utang PT Mutiara yaitu sebesar 10 juta. Selanjutnya tanggal 1 pembelian secara kredit, deskripsinya purchase, dan nominalnya 20.524.000 di bagian kredit. Lalu tanggal 11 terjadi payment sebesar 20.524.000 di debit. Ini bersumber dari cash payment journal. Lalu tanggal 16 terjadi pembelian secara kredit yang mana sumbernya dari purchase journal di bagian kredit sebesar 24.429.000. Dan begitu juga untuk utang kepada supplier-supplier berikutnya. Yang diposting ke buku besar pembantu itu bersumber dari jurnal khusus dan jurnal umum. Selanjutnya, buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang digunakan untuk merinci piutang usaha dari masing-masing customer. Yang pertama yaitu ada toko gemilang. Dari toko gemilang, saldo awal piutangnya yaitu di debit 5.500.000. Lalu ada penjualan pada tanggal 3 sebesar 17.482.500. Pada tanggal 4, toko gemilang melakukan retur yang mana mengurangi saldo piutangnya sebesar 1.776.000 di bagian kredit. Pada tanggal 20, toko gemilang melakukan pembayaran, yaitu sebesar 15.706.500 di bagian kredit, yang mana ini bersumber dari cash payment journal pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk piutang dari customer selanjutnya dilakukan dengan hal yang sama seperti pada toko gemilang tadi, yaitu bersumber dari jurnal khusus dan jurnal umum. Selanjutnya, yaitu merchandise inventory. Pada bagian merchandise inventory, kolom date diisi tanggal transaksi, dokumen nomor diisi nomor dokumen, dan description-nya diisi apa kegiatan yang dilakukan. Misalnya seperti tanggal 1, yaitu description-nya purchase. Apabila melakukan purchase, maka diisi pada bagian in, diisi unitnya 20 dikali harganya, yaitu 352.000 sudah termasuk dengan freight in, hasilnya yaitu 7.040.000. Setelah itu pada bagian balance, apabila kegiatan yang dilakukan yaitu purchase, maka merchandise inventory-nya akan bertambah. Selanjutnya tanggal 3 Maret 2023, description-nya yaitu sales sebanyak 15 unit. Price-nya yaitu sesuai dengan harga yang di balance Rp350.571. Amount-nya yaitu harga price dikali dengan unitnya, dapatlah 5.258.871.000. Pada balance merchandise inventory-nya berkurang. Lalu pada tanggal 4 Maret 2023, description-nya sales return karena terjadi retur penjualan. Di bagian unitnya yaitu diberi minus angka 1, lalu price-nya dikali dengan sesuai dengan harga balance, amount-nya price dikali dengan unit, dapatlah hasil 350.571. Pada bagian balance, merchandise inventory-nya bertambah menjadi 56 dan price-nya Rp351.571. Amount-nya yaitu 19.632.000. Untuk purchase return, contohnya pada tanggal 6, description-nya purchase return, dan pada bagian in diberi tanda minus yaitu min 2, price-nya 352.000, amount-nya yaitu dari price dikali dengan unit, dapatlah 704.000. Pada bagian balance, merchandise inventory-nya berkurang yaitu menjadi 89, price-nya 350.871. Hasil dari price ini yaitu hasil amount pada bagian balance dibagi dengan unit, dapatlah Rp350.876. Dan untuk purchase discount ataupun sales discount, contohnya seperti tanggal 11. Tanggal 11 terjadi purchase discount, maka pada bagian in yang diisi hanya bagian amount, yaitu berapa total diskonnya. Lalu di balance-nya, unitnya tetap pada bagian amount balance, maka amount-nya dikurangi dengan diskon pada bagian in. Lalu untuk price-nya dapat dari hasil amount dibagi dengan unit, yaitu
348.019. Selanjutnya masuk ke buku besar. Yang pertama yaitu petty cash. Buku besar ini sumbernya yaitu dari jurnal khusus dan jurnal umum. Petty cash pada tanggal 1 Maret 2023. Description-nya yaitu cash payment journal. Artinya ini berasal dari cash payment journal, yaitu di debit sebesar 1 juta. Balance-nya sebesar 1 juta juga. Selanjutnya cash in bank. Saldo awal cash in bank di balance yaitu 85 juta. Pada tanggal 9, cash in bank di general journal sebesar 1.665.000 di kredit. Jadi pada bagian balance, apabila berlawanan seperti misalkan debit dengan kredit, maka itu dikurang. Apabila sama debit dengan debit, maka itu ditambah. Begitu juga apabila kredit dengan kredit, maka itu ditambah. Account receivable. Saldo awal account receivable di balance yaitu sebesar 12.500.000 di bagian debit. Pada tanggal 4, account receivable dari general journal yaitu sebesar 1.776.000 di kredit. Maka hasilnya yaitu dari 12.500.000 dikurang dengan 1.776.000. Maka dapatlah hasil sebesar 10.724.000. Dan begitu untuk sumber-sumber seterusnya. Pada buku besar, akun account payable dan account receivable harus balance dengan buku besar pembantu account payable dan buku besar pembantu account receivable. Besar kita melakukan posting dari jurnal khusus dan jurnal umum. Sekian penjelasan tentang buku besar. Bagian selanjutnya akan dijelaskan pada part 2.